Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa Yesus harus melintasi Samaria. Wow, Yesus harus melintasi Samaria. Coba katakan demikian. Sementara orang Samaria tidak suka dengan orang Yahudi, sementara Yesus orang apa? Yahudi. Oke? Waktu dia sampai di sana, jam 12 siang, dia bilang kepada, Petrus pergi cari nasi babi dulu. Petrus pergi cari nasi babi di kota. Beli di mana? Yesus bilang, lu cari di mana, yang buka beli. Kan begitu kan mereka. Kalau sekarang kan pasti modelnya kayak begitu. Cari nasi babi. Lalu dia duduk, dia datang di perempuan lu siapa? Saya orang Yahudi. Wah, orang Yahudi itu tidak bisa bergaul dari orang Samaria, kita bermusuhan. Perempuan ini terkejut. Kenapa? Karena mereka tidak saling, Yahudi dan Samaria tidak menyukai satu dengan yang lain. Selain itu, perempuan ini dia memiliki 5 suami yang sudah bukan lagi suaminya, dan 1 yang sekarang dia ada sama-sama bukan suaminya. Jadi dia pernah berurusan dengan 6 pria, dia mencari jawaban dari pria-pria itu, cinta dari pria itu yang 6, tapi dia tidak dapat. Sekarang dia berjumpa dengan pria yang 1 yang bernama Yesus, orang Yahudi, musuh Samaria. Dia bilang, benar yang kamu katakan, yang sekarang ini juga bukan suami. Wah, dari mana dia tahu itu? Nah, akibatnya dari diskusi itu saudara lihat, ternyata Yesus ketika dia berjumpa dengan wanita ini, hatinya yang mengembara di sana sini, di 5 benua itu, 5 benua atau 5 pria saudara kasih, dari Afrika, Amerika, Australia, Asia, dan Eropa. Wah, datang yang 1 lagi entah dari Skandinavia, saudara kasih. Yang 1 datang lagi Yesus asli. Yesus mulai bicara dan ternyata dia berjumpa dengan Yesus yang tidak mengambil dari dia, tidak menista dia. Kenapa dia datang jam 12 siang? Karena nanti semua mata akan kasih syuting dari jarak jauh, lalu mereka posting. Mereka bilang, itu perempuan sekarang ada ambil air. Tiba-tiba orang datang karena Facebook sudah memberitahukan. Saudara kasih, dia berubah. Dia bilang, wow, hebat. Akhirnya saudara kasih, kita lihat dalam waktu yang singkat perempuan itu pergi. Sore-sore semua kota Samaria telah mendengar Injil. Kenapa? Karena dia mengalami perubahan berjumpa dengan Yesus yang tidak sekedar mengajarkan dia perbuatan baik, tapi dia berjumpa dengan Yesus yang menjawab kebutuhannya. Jika engkau minum air dari 6 pria itu, kamu akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum, engkau tahu siapa saya, dan kalau engkau minum air daripadaku, bukan saja kamu selesai, tapi dari dalam dirimu keluar aliran-aliran air. Ada sumur yang keluar dari dalam hatimu. The supernatural well overflowing from the belly. Sumur-sumur supernatural mengalir dari perutmu. Haleluya. Keluar. Dia heran dan dia berubah. Dia pergi memberitakan orang lain, dan orang lain berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Kasih pujian dong bagi Yesus yang luar biasa. Amin. Yesus berjumpa dengan saudara. Dia memuaskan saudara. Amin. Dan dia memberikan kepada kita pengharapan. Nomor yang berikut, Sakeus. Sakeus seorang pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dia memungut pajak untuk orang Romawi, sementara dia sendiri hidup bukan bercukupan lagi, berkelebihan, dan dia mengumpulkan uang yang seharusnya bukan miliknya dijadikan miliknya. Manusia buangan, tertolak di tengah-tengah masyarakat. Apalagi pendek, sudah tertolak pendek lagi saudara guys. Genaplah penderitaannya.
Kalau tertolak tinggi kan orang masih lihat, setolak tapi masih kelihatan. Sudah ditolak pendek lagi. Dia berusaha naik pohon, dan ketika dia naik pohon kita tahu Yesus bilang, Sakeus turun. Saya harus menginap di rumah. Saya harus melintasi Samaria untuk merubah perempuan ini. Sekarang saya harus menginap di dalam rumahmu Keus supaya kamu mengalami perubahan. Karena mungkin selama ini engkau pikir jabatan, engkau pikir uang, engkau pikir ketenaran, engkau pikir engkau dicari-cari orang penting, engkau pikir tanda tangan engkau menjadi orang penting. Sekarang dengar Sakeus, semua yang kamu punya yang tempel di badanmu sekali jalan 500 ribu atau 1 miliar, semuanya tidak ada arti kecuali saya mau tinggal di dalam rumahmu. Dia bilang oke, mari pergi. Dan malam itu Yesus tidak bilang apa-apa, hanya makan saja. Yesus tunjukkan bahwa orang mencemooh kamu, orang menghina kamu, orang membuang kamu tambah pendek lagi. Tidak lihat, tapi saya lihat kamu naik di atas pohon, saya panggil kamu datang, dan saya yang bikin keputusan. Tuhan, saya mau kembalikan yang saya pernah pencuri, saya mau pencuri, saya kembalikan semuanya, dan sekarang yang sisa saya mau bagi panti asuhan. Luar biasa. Dan akibatnya saudara lihat, perjumpaan dengan Yesus mengubahkan Sakeus. Haleluya. Kenapa? Jawaban sama. Untuk perempuan dan Sakeus punya kebutuhan diterima. Amin, saudara. Karena mereka diperlakukan dengan cara yang begitu luar biasa. Itu bukan karena kebutuhan kenyamanan geografis. Yesus tidak melihat itu. Oh, saya lintasi tempat di mana saya dimusuhi. Tidak. Saya harus lewati tempat itu. Saudara tahu, Yesus sudah melintasi neraka hanya untuk berjumpa dengan saya dan saudara. Orang sorga tidak cocok ke neraka, tapi dia datang ke neraka supaya orang neraka saya dan saudara dibawa pulang kembali. Amin, haleluya. Kita melayani Juru Selamat yang hidup, dan Dia menyertai kita di dalam Roh Kudus. Amin, saudara, amin. Sekali lagi, kita melayani Juru Selamat yang hidup, dan Dia menyertai kita di dalam Roh Kudus. Roma 6, saya baca mulai ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Apa yang terjadi di situ? Maut tidak berkuasa atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11. Demikian hendaknya siapa? Kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Kalau kamu setuju katakan amin. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Mari saudara kita cari tahu kata karena itu yang disebutkan dalam Roma 6 ayat 12 ini. Karena itu maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudaraku yang kasih, saudara pernah lihat kapan Yesus bikin kebaktian kubur orang mati? Berkata saya, Yesus melakukan banyak hal di dunia ini, Alkitab berkata, tapi Yesus belum pernah ikut bikin kebaktian orang mati. Petrus lu pimpin satu pujian singkat saja, El Shaddai, oke? Yesus, Petrus mulai menyanyi El Shaddai, El Shaddai. Tidak ada yang menyanyi kan? Maksudnya orang-orang di sana, maksudnya bukan di sini. Pernah saudara berjumpa Yesus mati orang mati? Petrus bilang, Tuhan Yesus kau main fokker saya. Sana apa gantong dacing saya. Sana main 10 ribu hanya gantong dacing saya. Yesus bilang, bro ini macam-macam. Tidak ada. Yesus kalau berjumpa dengan orang mati dia bangkitkan. Satu-satunya pelayanan yang Yesus tidak laksanakan adalah burial service, pelayanan penguburan. Karena dia berkata, akulah kebangkitan. Bagaimana orang bangkit kubur orang mati?
orang bangkit membangkitkan orang mati. Dan Yesus lakukan itu. Akibatnya apa? Alkitab berkata, dia menangis memang. Ketika dia tahu Lazarus, Yohanes 11 ayat terpendek, maka menangislah Yesus. Yohanes 11:35. Dia menangis, dia rasa simpati dengan orang yang dikasihi meninggal. Dia juga mengasihi Lazarus, teman baiknya, meninggal. Tapi saudara lihat, kematian itu merupakan upah dosa. Jadi kalau Yesus turut menguburkan orang mati, dia setuju dosa berkuasa atas manusia. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah melakukan pemakaman orang mati, karena dia tidak mengakui bahwa dosa adalah maut, karena dia sudah bangkitkan saya dan saudara, agar maut tidak berkuasa atas saya dan saudara lagi. Amin. Hanya sayalah yang masih melakukan penguburan orang mati. Kalau kita baca dari sana, jadi sekali untuk selamanya adalah ungkapan hapax. Coba katakan hapax. Hapax itu artinya apa? Sekali untuk selamanya, dalam istilah Yunani. Sekarang kita lihat memandang. Kata memandang, hendaknya engkau memandang. Memandang itu apa? Memandang sama dengan menghitung. Berarti menilai atau menghakimi sesuatu menurut apa yang benar. Memandang dirimu, menghakimi dirimu menurut apa yang benar. Bukan memandang dirimu orang berdosa, lemah, lunglai, terikat dengan ini dan itu, dan saya manusia celaka. Tidak, memandang dirimu bahwa engkau sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Memandang, apa saudara? Memandang, hapax, memandang terus menerus. Memandang berapa lama? Terus menerus. Kamu harus memandang. Kalau kamu tidak memandang, identitasmu tidak akan muncul. Jadi ketika Yesus mati untuk dosa-dosa kita, itu sekali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Tidak secara bertahap. Tebus dosa telinga, dosa mata kapan lagi, dosa kaki, sampai terakhir 1000 tahun, 3000 tahun baru selesai penebusan dari ujung rambut sampai tidak. Once for, satu kali, once forever. Satu kali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Kita tidak mati secara perlahan-lahan terhadap dosa. Kematian ada di belakang kita karena kita sudah dibangkitkan. Yang percaya katakan amin. Jadi memandang itu sama dengan menghitung, menilai. Misalnya begini. Contoh. Kalau saudara punya uang 1 juta di bank, bisakah Anda memandang dirimu memiliki uang 1 miliar di bank? Bisa? Bisa? Tidak bisa. Siapa bilang bisa? Kalau ada 1 juta di bank bisa pandang, oh saya mana anggap, oh sudah beli mobil yang ada di sana. Ini mobil ini lagi di show atau dipajang di mall. Saya beli. Oke, saya punya uang 1 miliar, saya beli 2. Oke, tulis. Oke, nanti saya transfer. Sampai sana saudara, saya memandang saya punya 1 miliar. Padahal uangnya ada berapa banyak? 1 juta, nggak bisa. Nah, banyak orang mereka tidak memandang seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan sudah mati dan bangkit, sudah dijadikan kita benar, sudah dijadikan bebas. Haleluya, amin. Pandang seperti itu, amin. Jangan pandang yang lain. Karena ketika kau memandang yang lain, Anda tidak bisa bikin apa-apa. Dipermalukan malah. Lu bilang kita udah bikin ini semua. Kamu tidak jadi beli, memalukan. Kita tuh rugi ini. Orang komplain. Sama juga. Berapa banyak orang yang tidak enjoy kekristenan. Mereka pikir kekristenan itu ala agama baru, tuntutan baru. Tidak bisa ini, tidak bisa jangan begini. Tidak boleh main HP, tidak boleh ini, semua tidak boleh. No. Tuhan kasih untuk semua kamu enjoy, nikmati dengan cara. Karena engkau tahu siapa engkau. Saya orang benarnya Allah. Nah. Jadi saudara yang kasih. Ayat 11 dari Roma 6 tadi, demikianlah hendaknya. Apa artinya itu? Demikianlah hendaknya. Ketika saudara memandang dirimu dan melihat bahwa demikian hendaknya, itu berarti dengan cara yang sama. Coba katakan, dengan cara yang sama. Yaitu waktu yang kau mati, sama kamu sudah mati. Pada waktu yang kau bangkit, seperti Yesus sama juga. Yesus sudah bangkit. Katakan, saya sama dengan Yesus. Katakan, mati
dan dibangkitkan. Amen. Sama. Punya pandangan yang sama. Jangan Yesus pandang lain, kita pandang lain. Sementara kita mau bersama dengan Yesus. Fakta bahwa Yesus mati untuk dosa kita sekali untuk selamanya. Dan kehidupan Yesus jalani di dalam kekuatan yang dia terima dari kekuatan kebangkitan yang dikerjakan oleh Roh Allah. Sehingga dia tidak mati lagi oleh dosa. Demikian pula kita memandang diri kita tidak lagi jalan dan hidup dengan dosa. Kadang mungkin masih memiliki perasaan. Memiliki apa saudara? Perasaan. Tidak apa-apa. Perasaan apa Pak? Marah, jengkel, tersinggung, tersungging, kurang hati lah, kurang hati, kurang kasih, macam-macam, banyak hal yang terjadi. Dengar saudara yang kasih, itu rasa. Saya tidak memandang berdasarkan yang rasa, saya memandang kenyataan bahwa saya sudah mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Amin. Sehingga orang tidak, wih beta, lu tahu beta tuh? Ada istri bilang lu tahu, lu tahu beta tuh? Beta kalau marah lu yang lu ipar semua ajar satu. Terlalu hebat sekali, hebat, dahsyat, luar biasa, tapi tidak ajaib, memalukan. Ada yang bilang, lu belum tahu beta marah toh? Tuhan sampai takkan marah juga nah. Lu hebat sekali. Apalagi lu begini, lu lihat, lu belum tahu beta. Orang terlalu hebat, lu belum tahu kalau beta pun setan datang, berarti dia ada ikat setan, biar setan yang babi di belakang sana sama-sama. Lu belum tahu beta, lu tahu kalau beta marah toh? Lu tahu beta marah toh? Lu tahu beta marah toh? Ada yang besan tahu lu marah kan? Lu marah. Baru dong rekam dong foto, baru publish. Minta bukti dikasih keluar. Saudara kasih lihat, banyak orang terjerat kerusakan dalam hubungan, kerusakan dalam berkarir, kerusakan dalam berrelasi banyak sih. Kenapa? Karena mereka memandang seperti yang mereka rasa. Halo. Wih, saudara tenang tuh maksudnya saudara menghayati kok. Sampai pegang tangan di dagu lagi. Puji Tuhan, gak apa-apa. Saya percaya saudara sementara merenungin saudara. Betul kok sana kakak. Amin. Karena saya sendiri juga lagi merenung. Kerja berat saya. Omong ke sana, omong ke sini. Pisau bermata 7 saudara. Gak apa-apa. Oke, jadi saudara yang kasih, saya simpulkan deh, perhatikan. Pada hari hujan ketika awan menutupi langit, matahari bersinar. Demikianlah status yang saya bisa ikuti di saudaraku CTD. Ada status beliau berkata, ketika hari hujan, ketika awan menutupi langit, matahari masih tetap bersinar. Semua sekarang pasti itu subscribe semua itu. Demikian saudara yang kasih. Hujan awan seringkali seperti kedagingan kita. Keputusan perasaan, salah ngomong, salah ngoceh, salah bertindak, pulang baru rasa aduh kenapa. Tenang saja. Matahari anugerah masih tetap bersinar. Haleluya. Tuhan berkata, aku memperhitungkan bahwa engkau hidup dalam kebenaran. Realitas rohani bukan apa yang ada pada kamu, tapi realitas rohani bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit bersama dengan engkau. Amin. Saudaraku, perasaan kita tidak memiliki keputusan akhir. Sekali lagi, perasaan kita tidak memiliki keputusan akhir. Baca bersama saya selanjutnya. Biarlah kebenaran Tuhan menetapkan. Katakan perasaan bukan, katakan, perasaan saya bukan hakim saya ya, mulai hari ini, katakan. Dia ada, tapi dia tidak boleh menjadi hakim, memutuskan. Cukup hakim berada di pengadilan, bilang ke perasaan, lu jangan jadi hakim, cukup, Sambo dan Sambo di pengadilan sana, lu jangan jadikan beta Sambo lagi di rumah. Saya tutup dengan ini. Ketika seseorang ngebut, speedy, bilang 70 km, tapi dia lari dengan kecepatan 110 km. Ketika dia melaju kecepatan yang tinggi, tiba-tiba dia dihentikan dengan tiupan.
Tiba-tiba muncul polisi lalu lintas dari sudut jalan, dia tidak lihat, dia rem. Ketika dia rem, saudara yang kasih, polisi ini bilang, dia tenang saja. Hi guys, why you are not controlling the power of your mobile? Hai kawan, kenapa kamu tidak mengontrol kekuatan mesin mobilmu? Jangan, lalu dia lanjutkan, jangan biarkan mesin mobilmu yang powerful, yang punya kekuatan 1000 kuda itu mengontrol tubuhmu, karena engkau pemilik kendaraan itu. Ini driver rasa bebas karena pas ini saya sudah kena tiket. Karena nih, biasanya tiket itu artinya dia kasih teguran, sudah pasti ini hukuman berat. Tapi ketika selesai itu saudara kasih, sang driver ini pulang, kata itu terngiang-ngiang. Mengapa engkau tidak mengontrol kekuatan mesinmu? Karena sehebatnya kekuatan mesin mobilmu, kamulah pemiliknya. Amin saudara. Amin. Dengar, kekuatan dosa boleh hebat dalam diri saudara seperti kekuatan 1000 kaki kuda. Tetapi Yesus adalah pemilik hidup saudara. Amin. Kasih pujian bagi dia. Come on. Yes. Come on. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan berharapan. Mari kita sembah Tuhan, kita respon firman Tuhan ini. Ku ikut kehendakmu, ku peluk anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadaku. Mari kita katakan Yesus kau kebenaran, katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Mari saudara, kalau engkau setuju dengan firman Tuhan bahwa engkau dibenarkan dan dikuduskan, mari bangkit berdiri engkau yang punya identitas orang benar, dibebaskan, bangkit, katakan, oh yes, katakan, kalau ku hidup untukmu Tuhan, come on. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, amin. Oh, mari sembah Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudara, dengar. Hari ini terjadi sesuatu revival, pembaruan reformasi Amin. dalam pikiran saudara. Yes. Bahwa engkau bukan manusia yang gagal, bukan manusia lama, tapi engkau adalah tubuh bait Allah. Roh Allah diam dalam tubuh engkau.
Yakinkan dirimu karena ini kebenaran. Ini bukan sekedar filosofi, tapi ini kebenaran yang memerdekakan engkau. Amin, saudara. Yang orang benar katakan, saya orang benarnya Allah. Katakan, Yesus kebenaran. Mari dekati Tuhan, saudara. Hampiri Tuhan. Menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, katakan. Selama ku hidup, Mari semua orang menghampiri Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tetap imani kebenaran firman-Nya. tegak menamamu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. kasih pujian bagi Dia, teman. Kasih sembah, kasih pengagungan kepada Dia. Dia dahsyat, Dia ajaib. Dia membenarkan, menguduskan kita. Dia menjadikan kita baiknya. Baik roh Allah dalam tubuh kita. Bukan kemiskinan, bukan kemaratan, bukan satu penyakit, bukan kelemahan ikatan dosa, tapi baik roh Allah adalah tubuhmu. Haleluya. Kasih kata amin yang luar biasa. Amin. Salam 2-3 orang katakan begini. Pandanglah bahwa engkau sudah mati dan bangkit dan hidup untuk Yesus. Pandanglah bahwa engkau sudah mati dan bangkit hidup untuk Yesus. Kasih salam dengan 2-3 orang. Katakan, come on. Kasih 2 salam kiri kanan, saudara. Pandanglah bahwa engkau sudah mati, bangkit dan hidup bagi Yesus. Oke. Puji Tuhan yang luar biasa. Come on.